Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Ketemu lagi dengan saya Refda Mulyani, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Saya akan memperkenalkan fasilitator saya, Bu Dr. Maulida Hadrina Harjanti, dan pendamping praktek saya, Fitriyanti Anas. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tugas 1.3.A.9, yaitu koneksi antar materi, visi guru penggerak. Saya akan membahas kaitan modul 1.3, yaitu visi guru penggerak, dengan modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan Indonesia menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, dan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Sebelum saya membahas pada visi dan visi guru penggerak, kita harus mengetahui dulu apa itu visi dan apa visi seorang guru penggerak. Visi adalah pernyataan yang mendefinisikan sesuatu yang ingin dicapai seorang individu atau sebuah organisasi di masa yang akan datang. Sedangkan visi guru penggerak adalah suatu cita-cita atau impian yang diinginkan oleh seorang guru penggerak terkait sosok muridnya atau sekolah impiannya di masa yang akan datang. Nah, mengapa kita harus memiliki visi seorang penggerak? Teman-teman, seorang guru penggerak dia harus memiliki sebuah visi, karena visi itu sangat bermanfaat. Dengan kita mempunyai seorang visi, maka manfaat yang dimilikinya: satu, sebagai sumber atau bahan bakar atau motivasi dan inspirasi bagi guru penggerak. Dua, dapat melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang diinginkannya. Jadi seorang guru penggerak itu dia akan melihat apa yang akan dilakukannya, yang harus dimulainya, apa yang harus dilakukannya, sehingga apa yang dicita-citakannya, yaitu visinya itu dapat terwujud. Tiga, manfaat memiliki visi ini adalah panduan atau rambu-rambu dalam menyusun strategi-strategi yang diperlukannya, sehingga calon guru penggerak ini dapat untuk mencapai visinya sebagai seorang guru penggerak. Nah, teman-teman, jadi keterkaitan modul 1.3, yaitu visi guru penggerak, dengan modul 1.1, yaitu refleksi filosofi pendidikan Indonesia menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, dan modul 1.2, itu nilai dan peran guru penggerak adalah. Nah, kaitan antara modul 1 tadi dengan visi guru penggerak dan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah, menurut saya visi guru penggerak itu harus sejalan dengan filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Sebagai contoh, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid, seorang guru penggerak itu harus mengedepankan siswanya atau muridnya, harus mengembangkan kerangka pembelajaran yang lebih berpusat kepada siswanya atau muridnya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang guru tuh menghamba kepada muridnya. Berarti guru akan berusaha yang terbaik untuk siswanya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Nah, kaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Nah, teman-teman, menurut kita semua maupun guru penggerak, tujuan dari kita mencapai visi guru penggerak dan nilai-nilai peran guru penggerak itu, diantaranya kita harus menciptakan, kita ingin melahirkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Karena yang kita inginkan yaitu anak-anak Indonesia itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian kita ingin anak-anak Indonesia yaitu mempunyai keberbinekaan global. Kemudian kita ingin siswa atau murid anak Indonesia ini bisa hidup bergotong royong, kreatif,
bernalar, dan mandiri. Nah, untuk itu, untuk mewujudkan visi tersebut, maka seorang calon guru penggerak itu dia harus memiliki nilai-nilai guru penggerak dan menerapkan perannya sebagai guru penggerak. Sehingga peran untuk mewujudkan visi tersebut, guru penggerak tersebut, maka perannya akan mewujudkan visi tersebut dapat terukur, konkret, dan direncanakan secara sistematis. Nah, teman-teman, sebagai pengingat kita seorang guru penggerak itu harus memiliki nilai guru penggerak. Mana dia nilai guru penggerak tersebut? Itu kita harus mandiri. Kita harus bisa berdiri sendiri, kita harus bisa mandiri. Kemudian kita harus bisa berkolaboratif, bekerja sama. Kemudian berpihak pada murid, inovatif, dan reflektif. Nah, mana lagi kita seorang guru penggerak itu harus mempunyai peran guru penggerak itu harus kita laksanakan, harus kita lakukan. Apa peran guru penggerak? Yang pertama, peran guru penggerak tersebut adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, menjadi koh bagi guru lain. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima, mendorong kolaborasi antar guru dan stakeholder. Nah, teman-teman, setelah kita menjalankan peran kita sebagai guru penggerak, maka visi guru penggerak akan terwujud jika yaitu guru penggerak tersebut memiliki nilai-nilai guru penggerak dan menerapkan perannya sebagai guru penggerak. Sehingga apabila guru penggerak sudah memiliki nilai peran guru penggeraknya dan menerapkan perannya sebagai guru penggerak, maka visinya dapat terwujud dan dapat terukur, konkret, dan direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis. Nah, untuk mencapai visi guru penggerak tersebut, guru penggerak bisa melakukan pendekatan pendekatan yang namanya itu inquiry apresiatif. Nah, apa itu pendekatan inquiry apresiatif? Seorang David Copperrider pada tahun 2015 dia mengatakan pemikirannya yaitu inquiry apresiatif itu adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Dia mengatakan seseorang atau kelompok organisasi yang ingin melakukan perubahan secara kolaboratif yaitu bekerja sama dan mempunyai basis kekuatan, maka organisasi tersebut akan bisa mencapai visi atau keinginan yang akan dicapainya dengan berbasis kepada kekuatan yang dimiliki oleh organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ilustrasi pada gambar saya ini. Itu ada dua orang, ada Mr. A, ada Mr. B. Nah, di Mr. A ini melambangkan ada gelas setengah yang sudah diisi, kemudian Mr. B ada gelas setengah yang masih kosong. Nah, teman-teman, di sini ada gelas A, Mr. A ini gelasnya masih kosong, sehingga dia menjadi pesimis. Karena pesimisnya itu, maka dia akan melahirkan sifat minder, kemudian fokus pada apa yang belum dicapainya, kemudian mencari dan menemukan bagian yang salah. Sementara Mr. B itu gelas setengahnya yang kosong, dia akan melahirkan sikap optimis. Di mana dalam optimis ini itu akan melahirkan, yaitu dia akan melakukan suatu pendekatan itu mensyukuri apa yang dimilikinya, kemudian fokus pada apa yang telah dicapainya, kemudian selalu ingin belajar dan untuk bisa lebih baik lagi. Nah, teman-teman, saya sangat terinspirasi dengan pendekatan inquiry apresiatif ini, di mana
inquiry apresiatif ini modelnya kita membuat berupa model baja, mana sesuai dengan bahasa Sunda, baja itu singkatan dari B, yaitu kita akan membuat pertanyaan. Kemudian A, kita ambil pelajaran. B, kemudian kita gali mimpi. J, kita jabarkan rencana. A, kita atur eksekusi. Untuk mewujudkan inquiry apresiatif tadi. Nah, untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, untuk menumbuhkan menerapkan inquiry apresiatif tersebut, maka saya dapat mengidentifikasi, yaitu menerapkan kepemimpinan pada murid saya di SD 19 Kampung Olo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Untuk mencapai tersebut, yang saya butuhkan adalah prakarsa perubahan. Itu perubahan apa? Perubahan terwujudnya kepemimpinan pada murid. Nah, untuk mencapai itu tersebut, sesuai dengan baja tadi, yaitu kita membuat pertanyaan. Saya sudah membuat pertanyaan untuk diri saya sendiri, yaitu pertanyaan saya yang pertama, bagaimana kepemimpinan murid di SD 19 Kampung Olo? 2. Berapa banyak murid yang memiliki jiwa kepemimpinan? 3. Bagaimana menumbuhkan kepemimpinan pada murid? Nah, apa tindakan yang akan saya lakukan untuk semua ini? Yang saya lakukan adalah, yaitu semua guru melakukan riset kepada muridnya. Kemudian kami bertukar informasi dengan semua guru dari setiap kelas. Dan yang ketiga, kami mulai menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Kemudian A, yaitu ambil pelajaran. Ambil pelajaran ini kami membuat pertanyaan lagi, yaitu 1. Apa manfaat kepemimpinan pada murid? 2. Metode pembelajaran seperti apa yang cocok untuk menumbuhkan kepemimpinan tersebut? Yang ketiga, adakah sekolah lain yang sudah mengembangkan kepemimpinan pada muridnya? Nah, apa tindakan yang akan saya lakukan? Tindakan yang akan saya lakukan adalah, yaitu melakukan studi digital sekolah yang sudah mengembangkan kepemimpinan pada murid sebagai referensi. Kemudian saya akan menerapkan pada kegiatan pembelajaran dengan metode teamwork atau kolaboratif teamwork learning. Kemudian G yaitu gali mimpi. Maka saya akan menggali mimpi dengan menumbuhkan pertanyaan. Apa? Yang pertama, apakah menumbuhkan kepemimpinan pada murid itu merupakan wujud mereka belajar? Yang kedua, bagaimana perasaan guru jika memiliki murid yang berjiwa kepemimpinan? Ketiga, apa yang terjadi dengan kemajuan sekolah karena memiliki murid yang berjiwa pemimpin? Nah, tindakan apa yang akan saya lakukan dalam menggali mimpi ini? Yang pertama yang akan saya lakukan itu melakukan studi digital apakah sekolah yang sudah mengembangkan kepemimpinan pada murid tersebut sebagai referensi saya. Kemudian saya mulai menerapkan dari unit paling kecil, yaitu kelas, melalui kegiatan pembelajaran. Kemudian J, jabarkan rencana. Saya akan mulai menjabarkan rencana saya. Bagaimana saya menjabarkan rencana saya? Dengan membuat 3 pertanyaan lagi, yaitu mulai dari pertama, yaitu mulai dari kelas berapa target menumbuhkan kepemimpinan pada murid. Yang kedua, kegiatan belajar seperti apa yang bisa menumbuhkan kepemimpinan pada murid ini. Yang ketiga, bagaimana cara saling menyemangati agar konsisten menumbuhkan kepemimpinan pada murid. Nah, apa tindakan yang akan saya lakukan dalam menjabarkan rencana ini? Yang pertama yaitu saya akan menerapkan metode pembelajaran teamwork atau kolaboratif team learning tadi. Kemudian memperkuat catatan capaian untuk melihat progresnya, yaitu program yang akan saya capai tersebut. A, yaitu atur eksekusi. Nah, untuk mencapai dari pendekatan inquiry apresiatif tadi yang berpatokan kepada baja, yang terakhirnya yaitu atur eksekusi, maka ini akan saya lakukan untuk mencapai
pendekatan Baja ini dengan membuat pertanyaan lagi, yaitu yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam menumbuhkan kepemimpinan pada murid ini? Yang kedua, kegiatan belajar seperti apa yang bisa menumbuhkan kepemimpinan pada murid? Yang ketiga, bagaimana cara agar konsisten dalam menumbuhkan kepemimpinan pada murid? Nah, untuk mengatur eksekusi ini, tindakan apa yang akan saya lakukan? Nah, untuk ini saya akan melakukan tindakan itu yang pertama yaitu menerapkan metode pembelajaran teamwork atau kolaboratif teamwork learning. Kemudian mulai dari kelas bawah dengan pengawasan kepala sekolah sebagai pelaksananya. Nah, saya sendiri guru penggerak. Kemudian membuat catatan capaian untuk melihat program atau progresnya sampai di mana pencapaian yang sudah saya capai. Nah, nilai yang bisa saya sampaikan dalam koneksi antar materi dengan visi guru penggerak. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.